15 tahun yang lalu, MKFM lahir dari sebuah asa, menjadi media perubahan diri, keluarga, dan masyarakat menuju akhlak mulia. Setiap keluarga berhak mendapatkan ilmu, informasi, hiburan yang inspiratif yang leluasa setiap hari. Aku dan adik-adik aku tuh kesempatan untuk memilih jalan hidup kita masing-masing. Dan pada saat itu karena aku memutuskan untuk membangun bisnis, orang tua aku itu khawatirnya bukan di bisnisnya gitu, tapi khawatirnya jatuhnya aku gitu, belum siapnya aku. Khawatirnya di situ doang sih. Makna bahagia yang hakiki itu yaitu ketika kita menemukan jawaban dari 3 pertanyaan besar itu, dari mana kita, untuk apa kita ada di dunia, dan juga akan kemana setelah kita hidup di dunia. Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati, jangan sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Hari ini, di hari jadi kami adalah momentum untuk merenungkan kembali visi, semakin cerdas sebagai referensi, dan semakin bernyawa dalam kehidupan sehari-hari keluarga Indonesia. Tidak perlu puja dan puji, yang paling utama bagaimana MKFM turut serta membangun negeri yang berdikari. Di depan jalan boleh terjal, tetapi sekali mengudara, pantang surut ke belakang. Untukmu keluarga Indonesia, semangat kami akan terus menyala terang, komitmen kami tidak akan pernah lekang. 15 tahun MKFM Jogja. Tiba-tiba terbangun di tengah malam, entah karena merasa haus atau takut telat bangun untuk kerja. Beberapa kali saya rasakan ketika melihat jam yang ternyata masih jam 1 atau jam 2 pagi. Terkadang saya lebih memilih untuk tidur kembali. Seringkali saya berdoa untuk dibangunkan sholat malam, tapi selalu kalah dengan rasa lelah. Rasanya saya kurang peka terhadap panggilan Allah yang satu ini. Saya harap semoga ke depannya saya lebih bisa merasakan panggilan rindu dan kasih sayang dari Allah, dengan semangat memperbaiki diri, juga beribadah kepadanya, dan mengingat kehidupan dunia ini hanya sementara. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk segalanya. Bukan kurang karunia, mungkin kita saja yang masih kurang peka terhadap cintanya. Hingga banyak sekali pesan istimewa yang Allah hadirkan namun luput untuk kita sambut. Semoga kita bisa lebih peka hingga mampu menerima setiap karunia yang Allah hadirkan. Peka sesama, bersama ciptakan karya istimewa. Jabatlah tangan, hilangkan dendam, damaikan hati dalam pelukan, bawakan cinta padaku kawan, bersama kita pandang ke depan, bersama kita pandang ke depan. Hati menghirup jiwa, tenangkan, cerdaskan kita semua, bersama menuju kebaikan. Radio Informasi bisnis dan perniagaan hadir dalam Inspirasi Niaga.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lantai 2 Universitas Amikom Yogyakarta, 92,3 MKFM Jogja, Inspirasi Keluarga Indonesia. Peka sesama bersama ciptakan karya istimewa. Sahabat MK, hari ini mudah-mudahan Anda sudah cukup bersyukur karena bangun dalam kondisi yang sehat. Karena dalam kondisi seperti ini kita dilingkupi oleh pandemi yang tidak ada habisnya, never ending story gitu katanya ya, pandemi COVID SARS-CoV-2 ini. Tapi mudah-mudahan kita menjadi umat Allah yang yang kemudian pandai bersyukur karena setiap bangun kita dalam kondisi yang sehat, kita dalam kondisi yang dalam kondisi terbaik gitu ya untuk menjalani dan siap dengan segala aktivitasnya. Sahabat MK, tren pekerjaan di kalangan anak muda itu beragam ya. Dari dulu yang mulai cita-citanya itu lulus kuliah jadi PNS, kemudian ada yang jadi karyawan BUMN, BUMD, atau jadi karyawan kementerian. Kayaknya kalau jadi karyawan kementerian tuh udah the best banget gitu ya, udah kayak cita-cita yang luar biasa gitu ya. Tapi ternyata sahabat MK, tren itu kemudian sedikit bergeser ketika banyak di kalangan anak muda yang lebih suka untuk jadi business owner gitu ya, jadi pebisnis, jadi entrepreneur. Bahkan dari mahasiswa mereka mencoba untuk merintis bisnis mereka, dan mereka berani untuk kemudian membuka atau belajar bagaimana caranya berbisnis. Demikian juga dengan Universitas Amikom Yogyakarta yang mencoba untuk mendorong mahasiswanya itu memiliki bisnis dari mulai kuliah, sehingga ketika lulus mereka sudah jadi business owner handal yang cukup bisa dibanggakan. Nah, salah satunya yang mungkin hadir pagi hari ini, saya perkenalkan, namanya Mas Yusuf Kurniawan. Beliau adalah business owner dari Kasut Clean. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yusuf. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir dan mudah-mudahan bisa berbagi dengan sahabat MK ya. Dan juga ada beberapa narasumber yang hadir pagi hari ini. Tentu saja yang satunya the one and only Koh Martin. Assalamualaikum, selamat pagi Koh. Waalaikumsalam, pagi. Sehat ya? Ya, harus jaga diri nih. Iya, protokol kesehatan diperketat gitu ya. Yes. Baik, siap ya untuk berbagi pagi hari ini dengan sahabat MK ya. Yeah. Dan narasumber saya yang ketiga adalah Mas Andrean Nurdiansyah, business owner dari Warhol Store. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Andrean ya panggilannya ya. Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat juga kan ya? Alhamdulillah. Iya. Dan sahabat MK, hari ini hari Rabu 3 Sya'ban 1442 Hijriah, bertepatan juga dengan 17 Maret 2021, bersama saya Ami Daulay dalam program Wira Usaha Muda Kreatif yang didukung sepenuhnya oleh Universitas Amikom Yogyakarta dan juga Entrepreneur Kampus Universitas Amikom. Kita langsung saja mungkin ngobrol ke Mas Mas Andrean dulu deh ya. Oke, baik. Jadi kalau kita balik ke tema kita ya. Tema kita pagi hari ini sahabat MK adalah never ending sus bisnis gitu ya. Nah, sus bisnis itu bukan bisnis kue sus ya. Sus maksudnya sepatu gitu ya. Lapar sama nggak lapar kan? Kebawa karena belum sarapan mungkin ini. Jadi kebayangnya itu sepatu tuh kayak kue sus ya. Jadi ini bisnis sepatu gitu ya sahabat MK. Kalau dulu orang jual beli sepatu, kemudian jual beli sepatu kan ada yang sepatu dari murah sampai ke yang branded gitu ya. Itu terjual di toko masing-masing gitu. Tapi kemudian muncul
tren baru bisnis ini ya, bisnis sepatu branded dalam tanda petik yang ada di pinggir jalan banyak warna-warni gitu ya, kayaknya indah banget gitu ya. Nah itu kemudian ada perkembangan lagi, ternyata ada orang-orang yang mungkin dia pengen beli sepatu yang branded gitu ya, tapi kalau beli baru mungkin nggak bisa gitu ya, tapi kemudian di situ muncul demand dan marketnya. Nah berikutnya lagi bersamaan dengan itu ya, mungkin muncul bisnis yang lain, niche market yang lain, yaitu cuci sepatu gitu. Saya gini, apa-apaan sih bisnis ini gitu. Tapi ternyata ketika mencoba banyak hal memang yang ternyata iya ya, jadi lebih bersih ya daripada disemir sendiri misalnya gitu. Nah sebenarnya Mas Andrian bisa cerita nggak sih tentang perkembangan dari sus bisnis ini? Oke, sedikit mungkin jadi kayak sus bisnis ini kan kayak sekarang jadi seolah-olah menjadi kebutuhan pokok ya, ketika kita beraktivitas sehari-hari harus pakai sepatu. Nah sepatu ini yang dulunya awalnya hanya fungsional sebagai alas kaki, sebagai pelindung kaki, sekarang seolah-olah menjadi tren sendiri atau menjadi kebanggaan sebuah pemakainya. Makanya sus sendiri sekarang itu kayak ada segmen kelasnya, dari harga yang 100.000, 50.000, bahkan sampai ratusan juta pun ada. Nah itu seolah-olah menghadirkan kebanggaan gitu loh, menghadirkan kebanggaan, aku punya seri sepatu ini dengan harga segini. Nah yang lebih dijual untuk kalangan tertentu sekarang bukan hanya sebagai fungsional, tetapi sebagai gaya hidup sekaligus pride memiliki sesuatu yang terbatas gitu. Nah akhirnya ya segmennya terbagi-bagi. Nah dari segmen yang menengah ke atas tadi yang memiliki sepatu bukan hanya sebuah fungsional tetapi sebuah kebanggaan, akhirnya timbul gimana caranya merawat sepatu yang bagus ini, yang sebenarnya kalau di logika kadang harga nyucinya sama harga nyuci mobil mahal nyuci sepatu. betul. Tapi itu sebuah dan marketnya ada dan mereka memang membutuhkan itu untuk merawat seperti itu. Jadi ya memang cukup luas untuk saat ini untuk perkembangannya dan terus berkembang karena seri-seri untuk brand-brand ternama juga ya terus berinovasi seperti itu. Kalau Mas Andrian sendiri memulai bisnis Warhol Store ini dari kapan dan awalnya itu seperti apa? Saya memulai bisnis saya sekitar tahun 2015 waktu itu sama sebenarnya awalnya teman dia lebih awalnya jualan sepatu di, kalau dulu zamannya masih Facebook belum ada Instagram dan lain-lain tuh, modelnya COD di sana. Kemudian waktu itu kita masih sama-sama kuliah, kebetulan saya alumni Amikom juga teman. Subhanallah, Masya Allah. Saya angkatan 2013. Angkatan berapa? 2013. Dulu jurusannya prodinya? TI, Teknik Informatika. Teknik Informatika. Saya lulusan pertama waktu jadi universitas. Wahai dosen yang terhormat, ini mahasiswa Anda. Ya, terus, kemudian waktu itu awalnya main COD, kemudian kita buka toko pertama di Jogokaryan. Nah, memang segmen kita awalnya hanya jualan sepatu, tetapi kita membuat konsep orang yang datang ke toko kita itu tidak hanya dapat menemui sepatu, tetapi bisa menemui atribut-atribut dari bawah sampai atas. Nah, kemudian untuk segmen yang kita tuju memang kita menjual atau mengumpulkan barang-barang branded original dari mall yang diskon dan kita tampung, intinya kita jual lagi seperti itu. Jadi sehingga secara harga kami lebih miring tetapi original gitu. Tapi baru itu ya? Baru dan original karena baru dari mall lagi. Dari mall dari lagi kan. Mall. Jadi kalau nggak kebagian diskon dari mall ya sudah kita. Itu caranya dulu kolaps atau koneksi dengan mall gimana? Langsung aja borong semua. Ya salah satunya kan dikata kemarin biasa datang gitu ya. Borong semua tetapi lama-lama akan terjadi koneksi. Pengalaman yang berbicara. Gitu ya. Jadi itu maksudnya ini juga kalau misalnya ada yang kepengen mulai dengan bisnis itu, caranya seperti ini gitu ya. Yeah. Baik, nanti kita teruskan ceritanya Mas Andrian dan mungkin banyak kendala juga yang dialami pada saat awal-awal gitu ya. Tapi kita ke Mas Yusuf dulu sebelum kita break ya Mas Yusuf ya. Mas Yusuf mungkin bisa cerita awal mulanya memilih bisnis kasut clean. Saya tuh jadi ingat Upin Ipin nih kalau kasut clean gitu.
Jadi perawalan kasut cleaning itu 5 Januari 2020. Jadi ya zaman awal-awal corona lah itu. Terus di awal-awal corona berbisnis ya. Luar biasa ya. Dan sepatu itu bagian passion saya karena saya juga suka sneakers dan saya suka mengulik tentang dunia sneakersan gitu ya. Jadi ya saya memilih untuk membuka usaha cuci sepatu tersebut. Gitu. Modal awalnya? Modal awalnya itu ada di nominal 2. Setelah itu uang dari mana, Mas? Itu saya bareng sama teman pertama kali. Oh, iya. Bareng sama teman, terus sudah berjalannya waktu ya, tapi namanya bisnis pasti ada kesalahpahaman dan sebagainya, dan saat ini saya sendiri gitu. Oke. 2 itu waktu itu untuk beli apa? 2 itu untuk beli bahan-bahan aja dulu, bahan-bahan, lalu bahan cucinya kayak sikat atau cleaner ataupun untuk packagingnya dan sebagainya. Dan ya dari modal awal tersebut bisa buat bikin marketing sendiri atau paid promote dan sebagainya sampai akhirnya berjalan sampai saat ini. Kalau lokasi di rumah ini ya? Lokasi masih di rumah. Oke. Jadi di tahap awal ada sudah ada nyicip sedikit challenge gitu tadi sudah. Karena 2 orang jadi kemudian 1 orang. Iya. Kita nanti akan lebih jauh mengulik tentang challenge dan tantangan serta kendala mungkin yang dihadapi oleh pebisnis muda ini yang kebetulan dua-duanya adalah yang satu mahasiswa, yang satu mantan mahasiswa alumni ya, yang betul ya, gitu ya. Baik, sahabat MK, kita akan segera kembali nanti tentu saja masih dalam program Wirausaha Muda Kreatif. Sahabat MK, sholat dapat mendatangkan kesenangan hati apabila? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Kok aku bersin batuk gini ya? Jangan-jangan jangan sampai deh. Harus sehat pokoknya. Gimana ya biar daya tahan tubuh tetap fit? Oh iya, aku harus banyak konsumsi asupan sesuai sunnah Rasul. Sehat dengan sunnah Rasul bersama Toko Jazirah khas Timur Tengah. Menyediakan kurma, air zam-zam, habatus sauda, dan madu. Ada juga peci, sarung, baju koko, mukena, parfum, dan sebagainya. Model up to date. Beralamat di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 49, Barat Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Selatan Jalan. Telepon 0274 373 229 atau hubungi Hawildan Omar Al-Basyarahil di 0818 0399 0856. Toko Jazirah khas Timur Tengah, insya Allah termurah dan terlengkap. Bu Joko, Bu Joko kemana sih ini? Kok lama banget bukain pintunya? Ada apa toh Bu? Kok nggak sabaran banget gitu loh? Iya Bu, saya tuh emang gak sabar. Saya itu gak sabar mau ngasih tahu kalau sebentar lagi pendaftaran haji khusus di Sahitur mau dibuka Bu. Wis toh Bu, lewat Sahitur aja berangkat hajinya. Pelayanannya berkualitas dan jelas nomor izin hajinya. Ini nih, ada di brosur nomor D-199-2015. Saya tak langsung daftar aja kalau gitu Bu. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda di kantor Sahitur Jogja, lobi Hotel Sahid Raya, Jalan Babarsari, Depok Sleman, Yogyakarta, atau melalui Bapak Abdullah Musa di 0813 2884 2525. Cek info lebih lanjut di www.sahitur.com. Dapatkan hadiah menarik dan promo terbaik hanya di Sahitur Haji dan Umroh. Going to Baitullah with Sahitur. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award.
Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rem Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amikom Yogyakarta. Kreatif Ekonomi Pop. Kalau kita membawa mimpi, pertama apakah mimpi itu membawa kita pada kebahagiaan? Semua orang pasti ingin bahagia. Kemudian kedua, apakah kita menyukainya? Kita menyukainya gitu. Dan ini akan memberikan energi positif bagi kita untuk mewujudkannya. Yang ketiga, apakah mimpi itu dibutuhkan oleh dunia? Jadi bukan hanya untuk kepentingan kita, tapi oleh kepentingan banyak orang. Kemudian yang keempat, apakah mimpi kita wujudkan itu akan menjamin amanah-amanah kita dalam hidup itu bisa terselesaikan. Jangan sampai membangun mimpi, ya katakanlah bisnis yang kuat, tapi kemudian membuat keluarga terbengkalai misalkan. Kemudian yang kelima, apakah kita bisa hidup dari mimpi itu? Ini kalau terkait penghasilan ya. Kemudian yang keenam, apakah dengan mimpi itu kita bisa mengembangkan potensi diri kita atau tidak? Temukan solusimu untuk raih impianmu. Kami hadirkan dalam program Meraih Mimpi bersama penulis buku The Model, Ustadz Nopriyadi Hermani. Setiap hari Jumat, jam 7:30 malam. Hanya di 92,3 MKFM Jogja. Inspirasi Keluarga Indonesia. Suatu ketika Rasul pernah membuat suatu barang lalu menjualnya dengan harga murah. Hal ini kemudian membuat sekelompok orang mencibir tindakan Rasul itu. Hingga sewaktu berkhutbah, Rasul menegur aksi yang dianggap mencederai perasaan tersebut. Akan tetapi, Rasul sama sekali tidak menyebut nama pelakunya, apalagi menjelek-jelekan mereka di hadapan khalayak. Beliau cukup menyebut ma balu aqwam, yang artinya apa gerangan yang menimpa kaum itu. Demikianlah contoh sikap teladan Rasulullah yang meluruskan keburukan dengan perkataan dan sikap yang santun dan peka tanpa menyakiti perasaan orang lain. MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, sholat dapat menjadi qurratul ain atau kesenangan dan istirahatnya hati apabila menghadirkan 6 hal, yaitu ikhlas, kejujuran, ketulusan, mengikuti dan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ihsan, menyadari anugerah dari Allah Ta'ala, dan merasa kurang dalam amal. Kitab Ta'zim As-Salat. MKFM Yogyakarta, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sesaat lagi Anda akan menyimak MK News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu MK News solusi jam untuk 9.30. maaf ya kalau udah Bersama saya saking Safia busuk Putri. Berikut bernama berita bahkan selengkapnya. maaf ada kadang-kadang ada binatangnya. Sahabat MK, Badan Nah, itu Nasional dokter Penanggulangan solusinya Bencana pasti atau potong. BNPB Saya tahu. masih memiliki tunggakan pembayaran penanganan kebakaran hutan dan lahan sekitar 1,3 triliun rupiah kepada sektor swasta. Kepala BNPB Doni Manardo mengatakan, pembayaran penanganan kebakaran hutan dan lahan tersebut saat ini masih dalam proses peninjauan di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Dilansir CNN Indonesia, dana penunggakan pembayaran tersebut digunakan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan sepanjang tahun 2020 lalu di 6 provinsi di Indonesia. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat MK, Kementerian Kesehatan menghimbau agar warga yang telah menerima vaksinasi COVID-19 tidak melakukan uji antibodi mandiri melalui pemeriksaan kuantitatif serologi karena khawatir warga mengalami keraguan setelah mendapat hasil kadar antibodi pasca vaksinasi.
Juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengatakan, hasil kadar antibodi setelah divaksin dapat menjadi salah pengertian karena angka titer antibodi yang kecil bukan berarti tidak memberikan efek proteksi. Pasalnya secara internasional tidak ditetapkan batas proteksi setelah divaksin. Dilansir CNN Indonesia, hingga saat ini belum terdapat pengujian standar internasional yang direkomendasikan Badan Kesehatan Dunia atau WHO terkait pemeriksaan kadar antibodi pasca vaksinasi. Demikian MK News jam 9.30 bersama saya Safia Putri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda menyimak MK News. 92,3 MKFM Yogyakarta. Inspirasi keluarga Indonesia. Baik sahabat MK, kembali lagi dalam program Wira Usaha Muda Kreatif yang didukung sepenuhnya oleh Universitas Amikom Yogyakarta. Dan masih bersama saya ada Koh Martin, ada juga Mas Yusuf dan Mas Andrean. Pagi hari ini kita bicara tentang never ending sus bisnis. Dan untuk Anda sahabat MK yang peduli dengan dunia UMKM atau mungkin sedang belajar untuk bagaimana caranya berbisnis, silakan Anda bisa bergabung, bisa lewat sosial media MKFM di MKFM Jogja, Instagram, YouTube, kemudian Facebook dan juga Twitter. Ada juga melalui WhatsApp di 081578600923. Baik, kita nanya lagi nih ke Mas Yusuf mungkin ya, yang emang baru dan katanya tadi membuka bisnisnya itu pada saat awal pandemi. Nah ini luar biasa ini karena justru orang berhitung gitu ya kalau mau buka bisnis pada saat pandemi. Nah ini apa yang mendasari Mas Yusuf justru dibuka pada saat awal pandemi? Oh, jadi kenapa awal pandemi? Karena ya ada beberapa faktor dari teman saya dan teman saya pun sebelumnya terkena musibah, disitulah saya juga membantu untuk perekonomian dari teman saya. Jadi disitulah mewujudkan membuka jasa cuci sepatu tersebut gitu. Oke, jadi karena hobi tadi kemudian makanya dipilih yang cuci sepatu, tapi ada unsur lain gitu ya yang mungkin diupayakan. Nah, kendala awal gitu pada saat tadi memulai bisnis, modalnya juga tidak bisa terlalu banyak. Nah, pada saat awal pandemi terus tadi ada sedikit pecah kongsi gitu ya. Tapi kendala-kendala bunga-bunga lain gitu, tantangan-tantangan pada saat memulai bisnis apalagi Mas Yusuf? Kalau tantangan yang lain ya paling cuma kalau masih awal-awal ya itu mungkin beberapa komplain dari customer, terus ya ada permasalahan dari internal dan banyak lebih di eksternal sih kalau awal-awal. Tapi saat ini ya insya Allah udah bisa ke-handle semua dan ya komplain-komplain sedikit aja gitu. Waktu itu komplainnya karena apa? Kalau mungkin itu jadi gini, jadi kayak gambaran kalau misalnya sus bisnis itu atau clean sus ya, itu akan punya tantangan komplain dari ini tuh sama aja gitu. Tapi nah itu apa sih komplain yang biasa disampaikan? Kalau rata-rata komplain dari kalau awal-awal dulu ya, saat ini kan udah beda. Kalau dulu tuh paling kurang nggak kering kah atau masih basah atau sampai noda sekecil apapun tuh masih diperhatikan dari customer gitu loh. Jadi saya mempunyai untuk jasa ulangnya lagi, mempunyai garansi 1 kali 24 jam. Kalau misalnya dari customer tidak mengenakan dari hasil saya, itu bisa diulang kembali. Nah, untuk saat ini saya sudah menggunakan oven. Jadi bikin metode sendiri, nggak pakai kipas ataupun tidak pakai matahari, tetapi pakai oven. Jadi saya bikin seperti apa ya, seperti kandang ayam gitu ya, pakai lampu kuning, lalu pakai
ya hanya untuk pemanas biar lebih cepat selesai. Dan dan saya juga ada jasa ekspres, jadi misalnya hari ini masuk besok selesai pun bisa gitu. Ngangkremi susu sepatu. Itu beneran? Iya. Jadi buat seperti itu kayak gitu. Lemari gitu, terus pakai lampu kuning. Itu buat sendiri. Buat sendiri. Kayak lampu kuning, terus gimana tuh? Kalau awal-awal dulu pakai bekas kandang burung. Terus saya reparasi lagi jadi jadi pemanas oven sepatu. Yes. Nah itu terus pakai alas biar penghangat lagi, itu biar mengangkat biar cepet penguapannya lebih cepat aja, biar cepat kering gitu loh. Tapi luar biasa kreatif ya. Nah, sebelum saya ke Koh Martin nanti, ini Mas Yusuf kan awal pandemi tadi tantangannya apa gitu ya. Terus itu udah mulai rame itu setelah berapa lama Mas? Karena kan itu pandemi. Justru kan saya ngelihatnya beberapa layanan jasa cuci sepatu tuh tutup justru gitu. Nah ini kok jenengan malah buka, dan gimana itu minat orang untuk menggunakan jasa di jenengan gimana? Justru kalau dari saya malah saya buka dari sampai bulan April tuh masih rame-rame aja, masih naik terus omset. Mungkin yang lain tutup itu ya. Justru kesempatan itu didapat dari saya. Nah lalu mulai bulan Mei hingga Agustus September itu menurun untuk omsetnya. Yang lain udah buka. Lainnya mungkin udah buka ya. Terus lalu mulai Oktober itu buka lagi, dan sampai saat ini omsetnya masih naik. Jadi dulu sempat udah buka 2 cabang. Buka 2 cabang itu setelah berapa lama? Setelah April itu ya? 7 bulan. 7 bulan. Setelah 7 bulan terus buka di kota, di dekat Hotel Melia Perkusani. Yes. Sebelahnya. Nah, udah dibuka di sana, otomatis yang di rumah itu pusat itu tutup. Karena kan saya fokus di cabang kedua, karena mengembangkan dari segi customer dan sebagainya di situ, biar pada orang tahu bahwa Kasut ada di kota nih. Jadi nggak usah jauh-jauh untuk ke tempat saya gitu. Dan setelah itu pecah kongsi lagi, buka sendiri di rumah. Dan di saya plusnya tuh ada jasa pick up and delivery. Jadi dimanapun saya tuh ambil, masih tidak memandang jarak ya. Nah paling jauh saya ngambilnya di Moyudan, itu paling jauh. Dan itu satu pasang sepatu hanya. Setelah itu berjalan lagi, dan orang itu cuci terus ke saya sampai saat ini gitu. Oke. Sudah ini juga ya, maksudnya lumayan luas juga cakupannya gitu ya. Nah mungkin saya ke Ko Martin dulu nih. Ko tadi Mas Yusuf cerita tentang pecah kongsi beberapa kali kayaknya ya. Pecah kongsi, kemudian awal pandemi buka bisnis. Mungkin Ko Martin ada komentar tentang ini. Kalau ini ya sebetulnya yang sama ini juga. Tadi dia kan awal mulanya itu berniat nolong temennya gitu. Nah itu komentarnya Ko Martin apa nih? Ya jadi niat ya, kalau dari awal diniatinnya itu bukan uang, itu biasanya malah jalan gitu, karena ada hobi atau ada sesuatu hal yang ingin diseriusin, itu akan jalan gitu. Jadi punya semangat untuk lebih ya, jadi akan ada tenaga lebih. Tapi kalau uang udah pasti itu nanti mikirnya hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Tapi kalau ada sesuatu hal yang diperjuangkan, itu jadi biasanya malah jadi lebih jadi di situ. Jadi kita harus mempunyai sesuatu hal yang lebih, ini mau memperjuangkan apa, atau ini mau menyelesaikan dari sebuah problem apa. Itu biasanya bisnis selalu seperti itu di situ. Oke, dan masalah pecah kongsi tadi? Kalau masalah pecah kongsi itu ya mau sebagus apa dunia apapun juga itu namanya juga keluar masuk orang itu ya biasa. Orang ada yang lahir, ada yang meninggal juga, itu biasa ditinggal juga. Jadi itu sesuatu hal yang alami ya. Alami aja ya. Ya, daun juga ada yang rontok kan gitu. Jadi rumput juga ada yang menguning gitu. Jadi biasa aja lah, itu jadi sebagai sebuah siklus yang harus dibiasakan. Nah, yang emang fokusnya bukan di sana, tapi fokusnya kita mencari leader sebetulnya. Nah, bagaimana kita bisa mencari leader atau menjadi jalan tol untuk leader tadi berkembang, calon leader berkembang. Nah itu yang fokus di sana. Kalau fokus sama yang keluar atau yang pecah kongsi malah nggak jadi mumet dewe nanti. Kita fokus ke yang mau diajak kerjasama,
kita mau fokus yang bisa lebih bisa tumbuh dan belajar bersama. Nah itu yang kita fokuskan di sana, yang jangan baper. Iya, dan bertahan itu sudah cukup luar biasa gitu ya. Ya walaupun mungkin ada sakit hati sedikit mungkin. Mbak, bagaimana caranya kita berkembang aja? Manajemen hati ya, manajemen kolbu. Nah tadi masalah duet dalam memulai bisnis kan kayaknya Mas Andrian juga di awal juga barengan gitu. Nah apakah kendala yang sama mungkin dialami, masalah pecah kongsi atau mungkin miskom gitu ya, Miss Universe? Itu gimana sih sebenarnya mengelola hati ya? Cie. Bagaimana sih sebenarnya mengelola kerjasama di awal bisnis dan pada saat bisnis sudah bisa berlangsung? Alhamdulillahnya emang bisnis saya rata-rata kongsi semuanya, dalam artian saya nggak pernah sendiri. Memang saya tipe orang yang menyadari kemampuan saya, tapi saya sadar tentang kekurangan saya gitu. Jadi tujuan sebenarnya niat dari awalnya memang tujuan membentuk teman kongsi itu sebenarnya nilainya apa. Kalau misalkan nilainya karena temen, karena deket, terus karena nyaman tuh memang biasanya pecah. Tapi kalau saya biasanya memulai setiap kongsi itu memang karena kebutuhan. Misalkan saya punya kekuatan di marketing tetapi saya tidak pandai di produksi, maka teman itulah yang saya ajak. Ketika saya paham tentang SDM, saya minim pengalaman tentang bagaimana membuat sebuah corporate atau perusahaan, nah itu teman itu yang saya ajak. Nah kebetulan memang teman-teman itu hadir, orang-orang itu hadir dari lingkungan sekitar kita berinteraksi gitu loh. Jadi kita paham dulu kebutuhannya yang kita butuhkan untuk tim itu apa, baru kita cari di sekitar. Nah kemudian tadi mengenai masalah untuk pecah kongsi ya, tadi seperti dikatakan Koh Martin, memang sebuah kehidupan ada yang hidup, ada yang meninggal, ada yang daun, ada yang hijau, ada yang kuning. Cuman kalau di dalam bisnis intinya jangan terlalu baper gitu loh. Jangan bentar-bentar kayak cewek misalkan. Kalau langsung marah ngambek gitu, ya. ngambek gitu. Karena mesti itu ada. Pulang nih. Gitu ya. Jangankan sama teman, sama adik, sama orang tua yang kita dari kecil aja bersama, itu kadang ada hal-hal sepele, itu jadi masalah gitu. Begitu juga di bisnis, ketika dua-duanya tidak dewasa atau satunya tidak dewasa, itu kadang masalah sepele. Contohnya kayak pembagian uang hanya seberapa, itu udah jadi masalah. Tapi memang yang faktor utama ketika di keuangan itu harus jelas dari awal pembagian. Yang paling sensitif itu di keuangan. Kadang karena jalan bareng, awal-awalnya kita udahlah jalanin bareng tanpa ada pembagian, setelah ada omset baru, loh kok kamu lebih banyak, saya lebih capek. Nah itu seringnya seperti itu. Nah, itu harus founder agreement di awal harus jelas. Nah kemudian jangan baper, dan yang ketiga ya bagi job desk lah, kamu di apa, aku di apa. Jadi tidak ada kecemburuan sosial dan job desk yang bertimpangan gitu. Akhirnya ketika sama-sama paham, dan kalau dalam Islam kan sirkah ya, tujuan kerja sama sirkah itu tujuannya apa gitu loh ya. Sirkah itu kan harus saling percaya. Kalau udah kepercayaan dari awal nggak ada, kenapa harus kerja sama? Kalau dari saya itu sih. Betul sekali. Wah luar biasa. Sudah dapat ilmu satu itu tadi ya, untuk apa kerjasama dilakukan gitu ya. Kalau memang tidak ada kemanfaatan di situ. Mungkin Mas Yusuf ada pertanyaan untuk Mas Andrian gitu? Pertanyaan ke saya. Ya bagaimana caranya bisa menyatukan tim dengan baik itu bagaimana sih? Maksudnya pasti kan ada yang berpandangan dari segi keuangan ya. Apakah kita bisa mengatakan lah kan saya lebih banyak kerja ketimbang kamu dan sebagainya. Apakah itu harus diutarakan atau tidak, atau bagaimana? Nah itu. Oke, Mas Andrian, kita akan jawab setelah pesan-pesan ya. Dan untuk Anda sahabat MK juga yang ingin bertanya, silakan melalui sosial media MK di MK FM Jogja, dan juga melalui WhatsApp di 0815 78600 923. Wirausaha Muda Kreatif akan kembali sesaat lagi. Sahabat MK, dalam hal apa saja seorang muslim perlu menanamkan sikap sabar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Duh, menggoda banget jajanannya. Tapi ingat badan lagi nih, masih pengen sehat kan? Resiko diabetes nih kalau makan sembarangan. Olahraga aja jarang, tapi kerjaannya malah jadi kaum rebahan doang. Sedia madu pahit
Super Alhas. Almahas. Solusi diet alami membantu proses detoksifikasi dan alternatif penyembuhan penyakit kronis. Wah, boleh nih madu pahit Super Almahasnya. Madu pahit Super Almahas, pelopor madu pahit pertama di Indonesia. Membantu mempercepat proses penyembuhan diabetes mellitus, diet alami, detoksifikasi tubuh, mengatasi masalah pencernaan dan berbagai alergi, meningkatkan stamina, dan banyak khasiat lainnya. Madu pahit Super Almahas dapat diperoleh di studio Radio MKFM Jogja. Manfaat teknologi informasi menjadi kebutuhan yang sangat tinggi saat ini. Ketersediaan sistem informasi dan infrastruktur yang terintegrasi semakin penting untuk membentuk sebuah instansi atau organisasi yang efisien dan kompetitif. PT Time Excelindo adalah mitra bisnis yang tepat untuk tumbuh bersama perusahaan dan bisnis Anda. Bergerak di bidang usaha penyedia jasa layanan internet ISP, online system, telecommunication, data communication, software development, serta pembangunan dan pemeliharaan jaringan komputer maupun jaringan telekomunikasi, serta memberikan servis dalam metodologi seperti koordinasi manfaat informasi teknologi. PT Time Excelindo telah dipercaya banyak instansi daerah dan nasional, baik milik pemerintah maupun swasta. Tunggu apa lagi? Segera hubungi customer service PT Time Excelindo, Jalan Ring Road Utara, Condong Catur, Depok Sleman, Yogyakarta. Telepon 0274 4477 817. Cek info lebih lanjut di www.excelindo.co.id. Time Excelindo, the best partner for your business. 5, 4, 3, 2, 1. Bagi peradaban, hadirnya media sebagai sahabat perubahan. Dengan adanya sajian informasi yang mengedukasi, kami memastikan setiap program tersampaikan dengan baik, sehingga Anda tidak hanya mendengar dan melihat, tetapi merasakan dari setiap sajian yang kami hadirkan. 15 tahun MKFM Jogja, kami persembahkan inspirasi pagi, wajah media di era pandemi. Dari Mas Aziz Yanuar sebagai pengacara FPI, sebenarnya tidak berpengaruh apa-apa pada Mas Aziz Yanuar ini seperti apa? Saya setuju dengan Mas Isno tadi, kita tidak paham itu logika hukum dan berpikirnya seperti apa. Rumahku Syurgaku, dari keluarga untuk negeri. Dipastikan akhlaknya harus baik, karena Allah itu kan yang memiliki banyak kebaikan, ya. Semua kebaikan muaranya itu sumbernya hanya Allah Subhanahu wa taala. Inspirasi siang. Nasyid memang asyik. Asik, nasyid itu memang asik. Tak ada yang salah bila kita coba ikuti zaman. Khazanah MK, dakwah adalah cinta. Ya, jadi kita berdakwah ya sambil berkarya. Mungkin kita berdakwah nggak harus di atas mimbar gitu loh. Sesuai profesinya aja. Kita bikin karya itu yang bisa berfaedah buat diri kita sendiri, bermanfaat buat orang lain dan bermanfaat buat lingkungan gitu loh. Bisa merubah hati seorang kembali ke jalan Allah. Inspirasi malam, mewujudkan mimpi untuk keberkahan negeri. 15 tahun MKFM Jogja, menebar inspirasi untuk negeri. Jumat 9 April 2020. Mulai jam 6:30 pagi di MKFM Jogja. Inspirasi keluarga Indonesia. Islam tidak memberatkan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai sekalian manusia, beramallah sesuai kesanggupanmu. Sungguh, Allah tidak akan bosan sebelum kamu bosan dalam beramal. Karena sesungguhnya, amal yang paling dicintai Allah adalah yang dikerjakan secara konsisten, walaupun sedikit." Hadis riwayat Bukhari. MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
Sahabat MQ, para ulama menjelaskan bahwa kesabaran mencakup 3 hal, yakni sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar dalam menghadapi takdir Allah. Tafsir Surat Al-Baqarah ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Gunawan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, mengucapkan selamat milad ke-15 MKFM Yogyakarta. Semoga Radio MKFM selalu mampu memberikan motivasi, menginspirasi, dan mengedukasi masyarakat melalui program acara yang dihadirkan. 15 tahun MKFM Jogja menebar inspirasi untuk negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MKFM Jogja, Inspirasi Keluarga Indonesia, masih dalam program Wirausaha Muda Kreatif. Bersama saya ada Mas Yusuf dari Kasut Clean, kemudian Mas Andrean dari Warhol Store, dan juga the one and only Koh Martin. Dan pagi hari ini kita masih membahas tentang Never Ending Sus Business. Tadi ada satu pertanyaan dari Mas Yusuf ke Mas Andrean tentang pengelolaan tim gitu ya. Mungkin ada ditambah dengan ini, ada satu pertanyaan dari sahabat MK itu, katanya kalau anak muda itu agak susah ngatur staff yang mungkin usianya di atas dia. Nah itu mungkin bisa jadi satu jawaban nanti. Silakan Mas Andrean. Tadi pertanyaan apa ya, lupa saya. Pertanyaannya adalah, jadi sahabat MK tadi di off air kita sudah mulai nih Mas Yusuf sama Mas Andrean tuh kayaknya mau kolaborasi gitulah ya gitu ya. Jadi ternyata sukses nih pertemuan hari ini, silaturahmi hari ini, karena akan memunculkan ide bisnis baru dari Mas Yusuf dan juga Mas Andrean. Tadi pertanyaan tentang tim, mengelola tim. Bagaimana, apa tadi? Coba Mas Yusuf diulangin. Bagaimana untuk mengelola tim yang mudah, kasarannya mudah baperan, atau bagaimana di saat misalnya kita bareng-bareng gitu ya dalam suatu usaha, tetapi saya atau dia tuh mempunyai kinerja yang beda. Nah, dan di dalam kan mempunyai hasil yang berbeda gitu loh. Itu bagaimana? Oh, berarti tadi apa namanya, untuk menjelaskannya kepada orang itu. Ini berdasarkan pengalaman saya aja sih. Kalau saya itu lebih suka mencari dari awal, seleksinya emang dari awal tuh yang satu frekuensi, karena sesuatu itu biasanya berkumpul berdasarkan golongannya gitu. Ketika kamu suka A, suka hobi sepeda ya sepeda, ketika kamu nyaman dengan komunitas sepeda. Nah, kalau bisa, kalau bagi saya dari dulu memang seleksi awal adalah orang yang memiliki minat atau visi yang sama dengan saya, itu dari awal. Kemudian setelah itu tadi founder agreement, kemudian job desk-nya itu udah dijelaskan dari awal, kamu ngapa. Kemudian jangan lupa, kadang gini, persoalannya ketika kongsi bareng bisnis itu kadang, kalau pengalaman saya itu ada yang buka bisnis baru lagi kadang gitu. Nah itu juga harus dijelaskan di awal, kamu selama berapa tahun harus jangan buka bisnis baru lagi, harus full time di sini, harus sehari berapa jam misalkan, atau seminggu harus berapa jam kamu luangkan waktu di sini. Nah itu harus jelas di awal, karena kalau itu udah nggak jelas ya pasti akan ada perpecahan gitu. Kalau itu perlu hitam di atas putih nggak Mas? Hitam di atas putih sebenarnya nggak jaminan sih Bu, karena kalau bagi saya ya, ketika terjadi masalah pun kayaknya kalau masih skala bisnis kecil ya mungkin jarang akan mengurus. Sebaiknya ada, tetapi lebih mendasarnya adalah dari hati, satu pemahaman gitu loh. Hitam di atas putih itu hanya sebagai tuangan aja kan, tetapi kalau udah bentuk utamanya adalah sesama paham, sama-sama mulai punya satu kesamaan, sepenanggungan gitu loh. Kalau hanya mengandalkan hitam di atas putih tanpa didasari oleh rasa rasa sama-sama satu nasib, satu visi, nggak akan jalan sih. Itu hanya legal lah, hanya untuk di mata hukum aja mungkin kalau hitam di atas putih. Kalau yang tadi anak muda
Itu stafnya kan biasanya kadang-kadang suka umurnya di atasnya dia gitu. Kalau itu ya tadi pertama yang jelas jangan baperan, karena dulu awal-awal saya suka baper. Jadi ketika maklum lah gitu, ketika ada tim yang lebih tua dari saya, mungkin kan kadang mereka ya sebagai manusia lebih tua kan kadang kok disuruh anak kecil gini-gini kan mereka agak-agak menunjukkan logat yang kurang mengenakan lah. Nah itu kalau foundernya baper dah langsung timbul masalah gitu. Selain nggak baper ya harus kita sebagai founder tuh harus bisa memposisikan kapan sebagai dalam ruang lingkup kerja, kapan di luar lingkup kerja. Ketika dia sudah tua, saya nggak pernah manggil nama, misalkan namanya Johnny John atau siapa. Pakai Pak lah, Pak Johnny. Pak Johnny. Ketika lebih tua saya panggil Pak, lebih Mas. Kemudian saya juga harus membaca gitu, dia kondisinya sedang seperti apa. Ketika dia dilihat sedang ada masalah, mungkin ada masalah keluarga atau ada masalah apa, ya sebisa mungkin hindarkan kontak atau meminimalisir hal-hal yang membuat perpecahan. Biasanya kalau orang lebih dewasa itu kadang kalau sedang ada masalah terus kita nah itu akan perang. Nah itu ya harus membaca dari, biasanya kan bisa lihat dari mimik wajahnya, kelihatan ini orangnya lagi banyak problem, nggak lagi enak, nggak berdiskusi. Nah itu mungkin pinter-pinter lah nangkap momen seperti itu. Ya sama tadi memisahkan antara pribadi dan bisnis gitu loh, dan mereka juga harus paham di awal. Yang jelas intinya kalau saya semua di awal tuh harus clear. Lebih baik pusing di awal daripada nanti pusing kemudian gitu loh. Yes, setuju. Setuju saya ya. Oke, ke Mas Yusuf lagi deh ini. Mungkin ini kedua-duanya ya. Ada pertanyaan lagi tentang bisnis awal, bisnis pertama yang dipilih oleh Mas Andrian dan Mas Yusuf itu dulu apa gitu? Sebelum, apakah ini bisnis yang pertama atau dulu sebelumnya pernah memilih bisnis lain tapi nggak berhasil, baru sekarang berhasil gitu? Kalau dari saya sih ada dulu bisnis awal itu Thai tea. Jadi dulu sempat jualan Thai tea. Masih nge-hype ini ya Thai tea itu. Iya. Mungkin tambah boba. Minuman kekinian. Jadi itu sempat saya jualan Thai tea itu awal masuk kuliah Amikom. Nah, masuk kuliah awal Amikom, terus berjalannya nggak sampai setahun sih, karena kan saya pertama ibaratnya kayak lempar bola ya. Jadi sempat jualan di Jogokarian waktu bulan puasa di depan Burza. Burza itu sempat jualan di sana. Terus setelah di sana selesai, cuma mengunggulkan pas entrepreneur di kampus aja, di bawah di basement. Ya cuma itu aja jualannya, terus tidak berjalan lancar, sempat berhenti, terus buka cucian kaset clean itu. Oke, berarti memang sudah ada beberapa ini ya. Sudah ada beberapa tahapan bisnis yang ada. Kemudian akhirnya mantep di titik ini gitulah ya. Oke, Mas Andrian? Kalau saya suka bisnis memang dari dulu sih gitu, maksudnya dari SMA saya sudah dulu pernah model main kayak ngambil HP dari Batam kemudian dijual lagi. Cuman karena dulu waktu masih sekolah, terus ada satu momen waktu itu saya pakai, jangan ditiru sih, jadi kayak uang SPP waktu itu dan tabungan sedikit waktu itu kan saya Bu udah clear itu, udah clear. Oh, sudah clear ya. Waktu itu saya pakai minta maaf. Ambil HP selama waktu itu dari Batam, kemudian 1-2 transaksi lancar, tapi beberapa transaksi gagal karena barang nggak dikirim, akhirnya uang hilang. Dan waktu itu ketika saya waktu itu sempat nangis, dan namanya masih SMA kan cukup besar waktu itu. Terus saya sukanya dari orang tua jawabannya gini, ya udah kalau udah hilang ya udah gitu loh. Kalau udah hilang ya udah, ambil pelajaran, toh kalau kamu tak marahin gimana pun ya kamu uangnya udah hilang. Cuman waktu itu saya bilang gini yang udah hilang udah ikhlasin. Cuman nek mau bisnis ya bisnis, tetapi jangan sampai bisnismu itu ganggu. Waktu itu bukan ganggu, bahasanya menghancurkan cita-cita orang tua yang membiayai kamu dari SD sampai SMA sehingga kamu nggak lulus gitu. Nah itu sebagai motivasi saya. Pokoknya saya mulai bisnis sejak kuliah, tetapi saya kuliah bisa lulus tepat waktu dan cum laude. Nah itu salah satu motivasi lah pokoknya. Saya mau bisnis dan harus cepat
ngasih jasa ke orang tua biar bisa lolos dari ikatan ini gitu. Tapi orang tua nggak memaksakan dulu harus kerja jadi apa gitu? Sempet, karena mungkin ya namanya orang tua kadang pengen anaknya yang terbaik ya, pernah suruh jadi PNS, bahkan sampai awal-awal saya usaha dan punya penghasilan tuh di info tuh ada pendaftaran PNS nggak daftar tetap aja sampai tahun keberapa saya bisa membuktikan dan itu sampai hilang sih. Nah kemudian kalau saya menemukan dari kegagalan itu banyak sih, mulai jualan HP pernah, jualan tas, jualan gantungan kunci, itu saya banyak gagal. Kemudian ada awal-awal bisnis waktu kuliah, waktu saya buat konveksi sama teman tuh juga ditipu sampai berapa waktu itu. Mode penipuannya ya pura-pura dapat proyek besar, kemudian saya harus ke Kalimantan, saya harus transfer uang segini buat beli tiket. Nah itu ketipu juga pernah. Tetapi ya apa ya, pelajarannya saya berharga. Intinya memulai bisnis dari yang kita paham. Dan ya tadi kata Ko Martin, kalau tujuannya awalnya dah uang tuh mesti 1-2 bulan dah kelepek-kelepek. abot. Jadi tujuannya yang harus dibenerin gitu ya. Bener, Kah mungkin yang terakhir ini bahwa bisnis mereka memulai bisnis itu kan nggak terus langsung mateng bisnisnya. Ada beberapa hal yang harus mereka lewati dulu gitu ya. Nah mungkin Ko Martin ini bisa closing statement untuk itu. Saya rasa nih, saya yakin nih mau nanya sedikit ya. Pasti ada komunitas ya. Mas Yusuf punya komunitas ya? Ada. Nah, Mas Adrian juga punya komunitas. Nah, ini yang menguatkan mereka di belakang itu. Nah, kalau tanpa komunitas itu pasti sudah berebut gitu dari karena nggak ada tempat untuk harus curhat atau harus ada solusi, karena di komunitas kan ada yang menonjol, ada yang bagus, ada yang baik gitu, dan masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, kalau itu ya nggak usah sudah lumayan berbantu lah gitu di situ. Jadi akhirnya harus ngobrolnya di mana dan dengan komunitas yang tepat gitu. Nah kalau kesimpulannya mulailah sejak dini hari ini itu. Mulailah sejak dini ya. Iya. Mulai hari ini, mulai dari hal yang kecil. Saya mulai dari fotokopi SMP loh. Karena teman-teman SMP ya. Iya, teman-teman tuh malas keluar fotokopi. Nah, terus ngambil 200, 300 tapi tiap hari. Maklaran ya, broker fotokopi luar biasa ya, Kang Martin ini. Ke Mas Yusuf yang terakhir ini, dukungan dari Amikom seperti apa dan rencana ke depan? Dukungan dari Amikom ya bisa membantu UMKM dari mahasiswanya sendiri, dari segi promosi mungkin ke semuanya, dan target ke depan dari saya, jadi selama setahun kemarin saya sudah promosi ya di usaha saya, jadi selama 1 tahun itu promosi setiap bulan. Nah untuk goal tahun ini saya akan meluncurkan produk. Nah nanti tunggu aja. Oke, ditunggu produknya ya. Mas Adrian, rencana ke depan? Rencana ke depan mungkin karena pandemi jadi kemarin sempat turun juga penjualan di bulan Januari Februari, saya rasa berat. Rencana paling adalah bagaimana bisa survive dan mengcounter corona ini. Jadi untuk rencana bisnis mungkin akan sedikit pergeseran lah model bisnis seperti itu. Pergeseran. Tapi tetap dalam core bisnis yang sama. Ya, ini udah berlomba-lomba ke 100% Ibu Ami semua nih. Oh iya ya. Jadi kalau sudah mulai ada yang 90% gitu ya. Kita go to 100% gitu ya. Oke. Terima kasih Bapak-bapak, Kang Martin, Mas Yusuf, Mas Andrean atas informasinya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat MQ, dan mudah-mudahan juga segala rencana yang sudah disusun itu bisa berjalan lancar, Allah mudahkan. Amin. Dan nanti juga sukses untuk kedepannya ya, untuk berdua. Kang Martin juga ya, sehat-sehat selalu. Sahabat MQ, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam program Wirausaha Muda Kreatif. Saya Amidah Ulay undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda baru saja menyimak informasi seputar bisnis dan perniagaan dalam Inspirasi Niaga di MKFM.